Haleluya, salam sukacita. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Harapan dan doa saya selalu, semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, selalu bersukacita, selalu bahagia, selalu diberkati oleh Tuhan. Dan Saudara, senang sekali kembali kita dalam program rohani Yesus Mengasihimu. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan masih dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, dan kali ini kita akan melihat pada ayat yang ke-24. Saya beri judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah dimatikan atau mematikan. Ayat yang ke-24 dalam Lukas 15. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, ini adalah penjelasan sekaligus menjadi alasan kenapa ayah ini membuatkan pesta. Kenapa ayah ini begitu exciting ketika berjumpa dengan anaknya. Dia katakan bahwa anaknya telah mati, hilang, dan sekarang dia hidup. Dia didapat kembali. Saudara, saya berpikir setiap orang tua akan sama pikirannya, perasaannya ketika menjumpai anaknya yang sudah lama tidak ketemu, pasti akan memeluk, pasti akan bersuka cita dan buatkan pesta. Itu hal yang wajar. Tetapi saudara, anak ini diistilahkan oleh ayahnya bahwa dia telah mati dan hidup kembali. Apakah yang bisa kita pahami dalam konteks ini, saudara? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, anak ini ketika dia meninggalkan rumah ayahnya, Alkitab mengkonfirmasi kita bahwa sesungguhnya anak ini pergi dan melakukan dosa, melakukan banyak kejahatan, melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak harus dilakukan oleh seorang yang mengenal Tuhan. Dia melakukan setiap hal yang menurut kehendaknya. Dia melakukan segala hal yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya, yang tentunya dikuasai oleh hawa nafsu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika anak ini melakukan hal yang seperti ini, bahasa ayahnya adalah anak ini telah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak kita pun pernah mengalami hal itu, atau kita pun berangkat dari hal itu. Kita dulu pernah mungkin saudara jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Kita disebut sebagai orang yang mati. Orang yang tidak punya kehidupan. Bukan mati secara fisik, tapi kita sepakati bahwa kematian ini adalah kematian rohani. Kematian yang membuat kita tidak ada akses lagi untuk berpengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mati di dalam hubungan kita kepada Tuhan, mati di dalam kasih kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan kenyataan anak ini. Maka dikatakan dia mati. Dia mati sekaligus dia hidup dalam dosa, dia hidup dalam kejahatan, dia hidup di dalam setiap pelanggaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ketika anak itu kembali ke rumah ayahnya, ketika anak itu kembali kepada bapaknya, saudara, kita lihat bahwa anak ini disebut hidup kembali. Saudara, artinya apa? Bahwa ketika anak ini berproses dengan satu keputusan yang baru, dia meninggalkan dosa, dia meninggalkan kejahatan, dia beralih kepada keputusan yang baru, pulang ke rumah bapaknya. Ini adalah peralihan yang sungguh hebat. Kenapa saudara? Karena anak ini ternyata mau menikmati hidup yang baru, mau menjalani satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang benar. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kita yakini bahwa kehidupan itu hanya di dalam Yesus. Saudara, ketika kita kembali dari kehidupan yang lama, kita mati dari kehidupan dosa, kehidupan yang suka melakukan kejahatan, kita ada di dalam kehidupan yang baru. Dan Paulus berkata, ketika kita mati atau mematikan segala hal yang dosa itu, kita hidup tersembunyi di dalam Allah. Itu dalam Kolose 3 ayat yang ketiga.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata begini, ketika kita tidak bergerak dari keadaan melakukan dosa, melakukan kejahatan, maka kita sedang mati dan dimatikan. Ya. Ujung daripada kematian itu adalah kebinasaan. Tetapi ketika kita ambil keputusan mematikan segala hal itu, apa itu saudara? Dosa itu, kejahatan itu, dalam Kolose pasal yang kelima, 3 ayat yang kelima, ketika kita mulai mematikan hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, saudara, ketika kita mulai ambil keputusan dan mematikan itu, saudara, maka kita sedang memulai hidup yang baru. Kita sedang memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita hidup, kita memiliki pengharapan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita memiliki iman. Kita memiliki relationship dengan Tuhan. Kita memiliki satu anugerah yang daripada Tuhan untuk menerima setiap janji Tuhan. Nah saudara, mari kita ambil satu keputusan. Kita mau dimatikan oleh karena dosa, atau kita mematikan dosa demi hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita akan selalu ambil keputusan untuk bangkit, untuk mau hidup dan meninggalkan dosa, mematikan semua dosa, dan memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, yang di ujungnya kita akan melihat ada kelimpahan, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita, dan maju terus bersama dengan Tuhan, sebab engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.